bahwa kami umat-Mu ini lebih dalam dengan Engkau Tuhan, bahwa kami umat-Mu ini menemukan Tuhan kenyataan-Mu Tuhan, pengalaman bersama dengan Engkau setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Engkau menjadi pribadi yang lebih nyata dan lebih nyata dan lebih nyata dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan lewat bagian firman-Mu. Berbicaralah sebab kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang siap menyambut firman Tuhan, kita beri tepuk tangan kepada Dia Tuhan kita. Haleluya. Bersyukur bersama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan silahkan duduk saudara sekalian. Selamat sore semua, shalom. Pasti diberkati oleh Tuhan, yang sukacita katakan amin. Nah sekarang saya ingin berbagi saudara sekalian bahwa masih di bawah tema besar kita The Journey, satu perjalanan. Dan hari ini kita akan merenungkan tentang prayer journey, perjalanan dalam doa di hidup kita saudara sekalian. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, satu pengertian dari Tuhan ditanam di hati saya adalah doa itu adalah satu perjalanan rohani. Doa adalah satu perjalanan rohani saudara sekalian. Sebagai perjalanan rohani saudara sekalian, artinya doa itu di hidup kita dapat maju lebih baik, dapat meningkat, dapat bertumbuh lebih baik dalam hidup kita. Sekali lagi, kita mulai dengan pengertian ini. Doa adalah satu perjalanan rohani saudara sekalian. Saudara, doa sama seperti semua perjalanan yang telah kita jalani di hidup kita. Doa itu satu perjalanan rohani. Bisa lebih maju, bisa lebih meningkat, bisa lebih baik dalam hidup kita. Kalau saya merenungkan 17 tahun lalu, saya dengan kehidupan doa, mohon izin sharing. Saya tidak seperti hari-hari ini, saudara sekalian. 17 tahun lalu saya bukan satu pribadi yang senang berdoa. Sejak 17 tahun lalu mungkin bahkan sebelumnya saya sudah pelayanan, saya main musik. Mungkin saya melakukan banyak hal kegiatan, tapi kalau bicara doa, saudara, saya memahami tidak seperti yang hari ini. Bahkan kalau mundur 20 tahunan lebih yang lalu, saudara sekalian, doa itu bukan sesuatu yang bertumbuh dengan baik di hidup pribadi saya. Saya sekolah Alkitab 20 sekian tahun yang lalu, saudara sekalian, di asrama Bethel di Jakarta, Jalan Petamburan 4. Satu kamar laki-laki isinya 14 orang, saudara sekalian. Itu asrama yang sangat penuh sekali, 14 orang. Dan saudara-saudara sekalian, kepala asrama saya Pendeta Erastus Sabdono. Kalau Anda sering lihat klipnya, dia kan khotbah itu keras sampai sekarang. Zaman dulu lebih keras lagi. Anak mahasiswa bisa ditempeleng benar, saudara sekalian ya. Ya dipukul benar. Itu kepala asrama. Walaupun sudah pendeta tapi garang. Nah dia punya kebiasaan, kadang-kadang sih, kalau dia membangunkan anak-anak untuk doa, saudara sekalian, dia tidak selalu membangunkan anak-anak untuk doa, karena aturannya begitu jam 4 ada bel bunyi, kita harusnya bangun, siap-siap 4:30 menuju ruang doa. Tapi ternyata banyak anak yang seperti saya, atau khususnya saya juga nggak terlalu suka doa pagi, saudara sekalian. Jadi kadang-kadang dia turun dari atas, saudara, dia bawa besi menuju lorong asrama kami, dia pukul itu dari pinggir. Buar, dia teriak, sembahyang. Wah, itu kalau kita udah dengar soalnya semua orang bangun dari tidurnya, takut saudara. Nah, kamar saya kebetulan di paling pojok tempat dia mukul besi itu. Buar, sembahyang. Jadi saya paling dengar sekali dia teriak di ujung kamar. Dan ketika saya bangun, saudara sekalian, saya ingat 20 sekian tahun yang lalu, saya pikir, waduh, ini kalau dia masuk kamar saya, gawat ini, ketahuan Gideon Rusli tidak sembahyang. Jadi saya langsung melakukan sesuatu hal. Ada jendela di samping saya, lompat jendela, saudara sekalian, lari, saudara sekalian, melarikan diri ya. Dan saudara-saudara sekalian, 20 sekian tahun yang lalu, gaya hidup doanya seperti itu. Tapi puji Tuhan, doa itu ternyata perjalanan rohani. Doa itu dapat lebih maju, doa itu dapat lebih meningkat, doa itu dapat lebih baik, doa itu dapat developing dalam hidup kita, asal kita mau melakukan seperti kata 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Apakah kata 1 Timotius 4 ayat yang ke-7? Kita baca sekali lagi saudara sekalian. 1 Timotius 4 ayat 7, Alkitab berkata demikian. Nanti bagian B kita baca sama-sama ya jemaat sore. Dikatakan tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Katakan baca 2-3. Latihlah dirimu beribadah. Katakan lagi 2-3. Latihlah dirimu beribadah. Satu kali lagi. Latihlah dirimu beribadah. Doa itu bisa berkembang, doa itu bisa developing, doa bisa maju meningkat lebih baik kalau kita ini melatih diri. Kalau kita ini melatih diri,
Melatih diri untuk keperluan apa? Untuk satu keperluan, beribadah dalam doa-doa kita. Beberapa teman saya ini sekarang luar biasa, ya. Olahraganya jos, ya. Ini teman saya yang tersayang nih, Pak Gunawan di depan sama Ibu Lani. Hari ini mereka habis lari berapa kilo, Pak? 5 kilo apa 10 kilo? Hari ini 10 kilo, ya. Ini sekarang kalau lari udah Borobudur 10 kilo ikut Surabaya, 10 kilo ikut Jakarta, Bali, Kudus. Sebentar lagi mana? Anda bisa ikuti Facebooknya, dia bisa dari minggu ke minggu lari. Dulu dia tidak terlalu suka lari seperti ini, tapi dia pengen lebih sehat, dia lari. Sekarang staminanya luar biasa. Saudara sekalian, dia berlari, saudara sekalian, 10 kilo sudah biasa. Ya. Waktu pembukaan tol Salatiga, beliau istrinya ini cerita ya. Karena Salatiga itu, waktu tol Salatiga dibuka, lari dari sini ke sana kan cuma 5 kilo lah. Beliau udah biasanya lari 10 kilo. Jadi ketika gitu mungkin dia lari, dia orang paling pertama aja di ujung finish. Di ujung finish mungkin gak terlalu banyak orang. Biasa lari 10 kilo kok cuma lari 5 kilo. Jadi rasanya masih ada tenaga yang turah. Jadi beliau ini dari start menuju finish, lari balik lagi dari finish menuju start. Saking kuatnya tenaganya. Itu karena terlatih. Teman saya yang lain, saudara sekalian, Kok Lim, tadi pagi ibadah di Johar. Ini teman-teman saya dari SMP, ya dari masa kecil. Sekarang Kok Lim, lihat Facebooknya. Dia cerita bahwa dulu kalau ngeliat orang naik sepeda di Patimura nanjak gini, dia bilang, kok iso ya? Kok iso ya? Sekarang kemarin status Facebooknya, naik sepeda menuju Kopeng, karena masih belum tuntas, naik menuju Bandungan Sisan. Orang bilang edan, ya tenaganya kuat, energinya besar. Ita Liliana. Ini yang sekarang lihat status Facebooknya tiap minggu. Tadi pagi naik sepeda ke mana kamu? Guarong. Lopait naik ke atas ke Guarong. Ini orang-orang yang sekarang energinya dilatih. Ya, melatih diri dengan fisik luar biasa. Dulu mereka nggak seperti itu. Jadi apa yang kita belajar? Listen. Bahwa semua itu bisa bertumbuh kalau kita melatih diri kita sedemikian rupa. Yang nangkep katakan amin. Masalahnya kita ngelatih diri kita apa enggak? Olahraga kita kuat, luar biasa. That's good. Saya harus mengikuti contoh dari teman-teman saya harus mendidik diri saya bersama istri dalam disiplin itu. Nah saudara sekalian, dengan prinsip yang sama, Alkitab bilang, latihlah dirimu ibadah. Latihlah dirimu ibadah, artinya saudara sekalian, betul-betul doa sebagai perjalanan rohani dapat maju lebih baik, meningkat lebih baik, bertumbuh lebih baik, berkembang lebih baik dalam hidup kita. Asal kita kasih saudara sekalian latihannya secara tepat. Nah, hari ini kita belajar saudara sekalian bahwa sebagai sebuah perjalanan rohani, doa itu ada titik-titik persinggahannya, atau dengan lebih mudah, doa itu ada level-levelnya dalam pertumbuhannya. Saudara, doa itu ada level-levelnya dalam pertumbuhannya, dalam perjalanannya, ada titik-titik persinggahannya. Kalau Anda senang jalan agak panjang, saya sudah lama nggak nyetir, tapi saya ini orang senang nyetir, saudara sekalian. Selama ini kalau ke Purwokerto, terakhir ini saya udah agak males ya naik kereta api 5 jam, 4,5 jam, 5 jam naik kereta api sampai Purwokerto. Tapi saya aslinya senang nyetir. Nah kemarin 31 Oktober merayakan ulang tahun pernikahan ke-19, ya saya berpikir untuk nyetir sama istri 5 jam. Memang seneng nyetir, orang kalau seneng nyetir itu beda. Begitu nyekel setirnya, so, kan tambah lama, tambah kenceng, tambah seneng. So. Malah tambah seneng manuver di jalanan, memang seneng. Tapi sebaik-baiknya melakukan perjalanan jarak jauh, tentu ada titik singgahnya. Sebelum saya berjalan 5 jam dari Semarang menuju ke Purwokerto, kemarin saya start dari Semarang, saya berpikir harus ada 2 titik persinggahan yang harus saya jalani, saya datangi. Dan titik persinggahan saya itu enggak jauh-jauh. Biasanya hubungannya bernyinggah karena ada panganane, sosialnya. Jadi saya mikir, 2 jam nyetir, pertama Wonosobo, mie longkrang atau mie ongklok Wonosobo. Sate tempe kemul, sate sapi, segala macam. Saya bikin satu situ Pristi ya. Langsung ngiler, mana Pristi, katanya kebaktian sore ya. Langsung pengen itu di sana ya. Langsung pengen pulang kampung.
2 jam kemudian nyetir, 1,5-2 jam, sampai Purbalingga, sudah ada di pikiran sini. Es Duren Kasdi Purbalingga. Wah itu hauje sencimping saudara. Sayang dino Senin tutup saudara sekalian. Tutup neng Purbalingga, tak parwani neng Purwokerto. 2 tempat tutup juga, Masya Allah saudara sekalian. Tapi paling tidak yang menyemangati kita di perjalanan kan seperti itu. Ya, mandek sini nanti dawet item Purworejo, mandek sana nanti makanan apa. Saudara kalau perjalanan jauh, Anda perlu singgah-singgah. Nah, doa sebagai satu perjalanan ternyata ada titik persinggahan atau kita bisa sebut sebagai level-levelnya. Apakah beberapa level doa itu atau kemanakah titik persinggahan doa yang mestinya ada dalam hidup kita? Yang pertama titik persinggahan doa di hidup kita biasanya adalah doa permintaan untuk keperluan pribadi. Atau maksud saya, level pertama dari doa kita kebanyakan adalah doa-doa permintaan untuk kepentingan-kepentingan pribadi kita. Apakah ini sesuatu yang salah dan memalukan? Tidak. Yesus mengajarkannya. Dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7, saudara sekalian. Dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7, kita bisa buka dan perhatikan firman Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-7, kita baca yuk saudara-saudara yang kebaktian sore. Ayat 7, angkat suaranya kenceng ya, katakan 2, 3. Sekarang, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu, ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, baca bersama 2, 3. Sekarang, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Doa permintaan. Doa permintaan. Satu level pertama atau salah satu level awal dalam hidup doa kita seringkali yang paling mudah adalah doa permintaan. Doa untuk sebuah keperluan pribadi. Yesus mengajarkannya juga, saudara sekalian. Dan saudara sekalian, kalau saya rasa tidak ada orang yang tidak melakukan ini. Sekali lagi, saya rasa tidak ada orang yang tidak melakukan ini. Karena yang paling mudah ketika berjumpa dengan Tuhan, Bapa kita, maka saudara-saudara sekalian, yang paling mudah dalam hidup kita yang terjadi adalah kita dengan bersegera menaikkan doa-doa kita, ya. Kita dengan mudah, saudara sekalian, dengan bersegera menaikkan doa-doa kita, yaitu doa permintaan kepada Tuhan dalam hidup kita. Ya. Saudara, hampir gak ada orang yang tidak melakukan doa permintaan ini. Ya. Kalau kita belajar atau kita tanya, semua orang rata-rata akan mengerjakan ini dalam hidup mereka, yaitu menaikkan doa permintaan. Tetapi, kalau kita belajar dari firman Tuhan, saudara sekalian, kalau kita ini terus-menerus menaikkan doa permintaan, dan hanya taunya di sana dan di sana saja, ya. Saudara, kalau kita taunya doa permintaan dan doa permintaan saja, maka kalau kita tadi mengecek ayat firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasal yang ke-7, ini inspirasi yang saya terima atau inspirasi yang saya dapat. Kalau kita hanya mengutamakan bentuk-bentuk doa permintaan, maka saudara sekalian level kita itu bisa jadi tidak lebih dari sekedar anak-anak secara rohani. Sekali lagi, kalau kita hanya mengutamakan doa permintaan demi permintaan, maka level kita bisa jadi tidak lebih dari, saudara sekalian, seorang anak-anak secara rohani. Anak-anak secara rohani. Itulah sebabnya ketika dalam Matius pasal 7 tadi Tuhan Yesus ngasih contoh tentang, saudara sekalian, sebuah permintaan yang dinaikkan, maka Yesus langsung mengadres bahwa seperti seorang anak meminta kepada bapaknya, itulah yang terjadi, saudara sekalian, dalam kapasitas kita atau dalam hidup kita ketika kita meminta sebagai seorang anak. Saudara, yang kedua, ya. Nah, kalau kita, saudara, tetapi doa permintaan ini bukan berarti perkara yang salah. Hanya kalau kita mau belajar lebih jauh, bagaimana supaya kita punya doa permintaan atau permintaan doa itu dijawab oleh Tuhan. Nah, Alkitab itu ngajari sama kita. Next, oke. Next satu lagi, ya. Ya. Bagaimana supaya doa permintaan ini bukannya hal yang salah, tahan dulu ya. Ini bukan sesuatu yang salah,
Tetapi saudara sekalian, kita mau belajar lebih jauh. Bagaimana supaya doa permintaan kita mendapatkan jawaban daripada Tuhan? Nah, Alkitab ternyata mengajari kita. Next, ya. Alkitab mengajari kita, ada di 1 Yohanes 5 ayat 14, ayat ada di depan, kita baca bersama saudara sekalian. Bagaimana supaya permintaan doa kita dijawab oleh Tuhan? Baca kebaktian sore, katakan 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Baca, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi saudara sekalian, kalau kita ini mau memastikan, Bapak Ibu Saudara sekalian, permintaan doa kita dijawab oleh Tuhan, maka Alkitab mengajar, kalau minta itu sesuatu yang sesuai kehendaknya. Kalau minta itu sesuatu yang seperti kemauannya Tuhan. Nah, Anda harus membayangkan Tuhan sebagai seorang bapak. Anda sebagai seorang orang tua, bapak atau ibu, saudara sekalian, saya percaya orang tua yang baik itu ternyata ada rumusnya. Salah satunya adalah tidak selalu memberikan apa yang diminta sama anaknya. Sekali lagi, orang tua yang baik ternyata ada rumusnya. Tidak selalu memberikan apa yang diminta anaknya. Anaknya minta es krim, saudara sekalian, Anda memberikan. Anaknya minta coklat, Anda memberikan. Ternyata orang tua yang baik tidak akan melakukan itu. Orang tua yang baik tahu menahan apa yang tidak penting bagi anaknya. Orang tua yang baik tahu menahan apa yang tidak perlu bagi anaknya dan memberikan hanya apa yang dibutuhkan dan diperlukan anaknya sesuai dengan kehendaknya. Nah, Tuhan, kapasitas cara kerjanya juga sama, saudara sekalian. Seringkali kita minta sesuatu, saudara sekalian, tapi ketika sesuatu itu tidak sesuai kehendaknya, itulah sebabnya Tuhan tidak memberikannya kepada kita. Dan saudara sekalian, satu hal yang saya mau beritahu lebih jauh, bahwa kalau Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, percayalah, karena Tuhan punya yang lebih baik buat hidup Anda. Beberapa tahun lalu kita punya tanah di daerah Imam Bonjol. Dari gereja lama kita pengen pindah ke Imam Bonjol, tanah seluas 1.500 meter. Kita punya di sana. Kita sudah berdoa mempersiapkan pembangunannya, kita mengurus izin-izinnya, saudara, tetapi kita gagal mengalami tantangan resolusi dari masyarakat yang ada. Jauh-jauh sih sebetulnya, tapi mereka bikin masalah. Jadi lingkungan mulai goncang. Kita berdoa, kita minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan kiranya mengizinkan kita tetap ada di sana, tapi akhirnya nggak bisa, saudara sekalian. Waktu itu padahal kita sudah doa, waktu itu padahal kita sudah meminta, waktu itu kita padahal sudah berseru, berharap, apapun namanya kita sudah kerjakan, tapi Tuhan tidak berikan. Saudara sekalian, tapi kesini kita sekarang tahu bahwa ternyata Tuhan tidak memberikan kepada kita yang kita minta, karena itu memang tidak sesuai kehendaknya, sebab kehendaknya adalah memberikan battle area yang 4 kali lipat lebih besar, saudara sekalian, 6.000 meter tanahnya. Saudara, inilah cara kerjanya Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, berarti Tuhan akan memberikan yang baik dan bahkan lebih baik bagi hidup Anda dan hidup saya. Yang sukacita katakan amin. Inilah cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita, saudara sekalian, mau punya permintaan doa yang dijawab, kita perlu meminta sesuatu sesuai atau menurut kehendaknya. Nah, renungannya lebih jauh demikian. Bagaimana tahu, saudara sekalian, kehendak Tuhan di hidup kita? Ini jadi problem. Kalau memang, sekali lagi ya, Tuhan mengabulkan doa kita sesuai atau menurut kehendaknya, pertanyaannya adalah bagaimana tahu kehendak Tuhan? Nah, ini jadi problem khusus. Karena Yesaya 55 juga bilang, sebab jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Pikiranmu bukan pikiranku, seperti tingginya langit dari bumi, rancanganku, kata Tuhan, dari rancanganmu. Terlalu berbeda jauh. Nah, saudara sekalian, kalau kita mau berdoa yang menurut kehendaknya, kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, maka kita harus punya journey doa yang kedua ke titik ini. Siap-siap. Kita harus punya journey doa ke titik, saudara sekalian, doa membangun keintiman dengan Tuhan di hidup kita. Doa membangun keintiman dengan Tuhan di hidup kita.
Seperti yang Yesus ajarkan dan seperti yang Yesus tunjukkan. Coba kita cek yuk beberapa ayat ya. Yang pertama Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Terus ya saudara sekalian ikuti berita firman Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-6 kita baca bersama yuk. Matius pasal 6 ayat yang ke-6 saudara sekalian baca 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di mana? Di tempat tersembunyi. Baca berikutnya 2, 3. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara sekalian, Yesus waktu ngajar doa di Matius 6, ngajarnya jelas banget. Kamu sembahyang ya, doa gini caranya. Masuk kamarmu, tutup pintu, berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Apa maksudnya? Nanti kita belajar lebih jauh. Tapi minimal Yesus pengajarannya jelas. Yesus ngajarnya saudara detail. Masuk kamar, tutup pintu, berdoa pada Bapa yang di tempat tersembunyi. Ternyata saudara, Yesus itu tidak hanya mengajar kata-kata, Yesus menunjukkan contohnya. Yesus menunjukkan teladannya. Ayat 23 yuk kita baca. Matius 14 ayat 23. 2, 3. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, katakan, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa apa? Katakan, seorang diri. Baca lagi 2, 3. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara lihat ya ajaran Yesus, lihat teladannya Yesus. Anda akan sering atau banyak menemukan di Alkitab Yesus itu melakukan ini sendirian. Kadang-kadang Yesus bangun pagi-pagi ya saudara dan berdoa sendirian, kata Alkitab. Yesus seringkali pergi ke tempat yang sendirian. Kalau dia pergi ke Taman Getsemani sekalipun ngajak murid-muridnya, kalau Anda baca saudara sekalian, dia mungkin ngajak murid-muridnya, tapi kemudian dia bilang sama murid-muridnya, kamu tinggal di sini ya. 3 orang muridnya, kamu tinggal di sini. Lalu Alkitab bilang dia sengaja pergi menjauh saudara sekalian, supaya dia bisa duduk dan berdoa sendirian. Supaya bisa dia duduk dan berdoa sendirian. Ibu bapak saudara sekalian. Apa itu yang Yesus tunjukkan? Apa yang Yesus tunjukkan? Saudara, Yesus menunjukkan adanya sebuah doa level kedua atau perjalanan doa titik persinggahan kedua yang namanya doa membangun keintiman dengan Tuhan. Doa membangun keintiman dengan Tuhan yang mana itu membutuhkan saudara waktu dan tempat khusus, waktu dan tempat sendirian. Saudara, ini gambarannya sangat jelas. Ini petunjuknya sangat jelas dari hidup Yesus. Yesus selalu dan lebih sering mengerjakan doa itu sendirian. Sekali lagi, ya, satu kali dia naik ke atas bukit, ya. Sekarang kalau di Israel sana Anda berkunjung, itu namanya Bukit Transfigurasi. Bukit di mana Yesus diubahkan dalam kemuliaan. Alkitab bilang dia ngajak 3 muridnya, tapi 3 muridnya pun disuruh tinggal di satu tempat tertentu, lalu dia naik ke atas sendirian. Sendirian. Saudara, tangkap dalam kebaikan Tuhan. Apa yang Alkitab sedang ajarkan? Level kedua dari perjalanan doa kita adalah doa membangun keintiman dengan Tuhan secara sendirian. Nah, Anda perlu berlatih. Sama kayak tadi olahraga dilatih. Sama seperti saudara sekalian, ya bersepeda dilatih, berlari dilatih, badminton dilatih. Orang-orang melatih fisiknya dan mencapai titik-titik yang luar biasa. Yang orang lain kalau melihat mereka bingung, mereka tidak paham karena memang luar biasa. Menerobos batas dari ukuran banyak orang yang lain. Doa juga membutuhkan latihan badani. Doa juga membutuhkan latihan dalam hidup kita. Dan ini bicara ada waktu khusus, tempat khusus yang Anda berikan kepada Tuhan. Pertanyaannya, sampai seberapa jauh kita telah melatih diri kita di titik nomor 2 ini? Kalau doa permintaan semua orang melakukan. Mau makan doa pagi, ya, makan pagi, siang, sore sembahyang. Kalau mau pergi sembahyang, mau tidur sembahyang, bangun tidur sembahyang, saudara, umum. Ya, dan doa permintaan seringkali itu yang naik dalam hidup kita. Tapi begitu kita bicara doa membangun keintiman, ini yang butuh satu latihan rohani lebih lagi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, saya dorong kita untuk mengerjakan ini ya.
Ini sesuatu yang hebat. Sekali lagi 17 tahun lalu saya nggak banyak di titik nomor 2 ini. 17 tahun lalu doa saya adalah doa yang seringkali, ya kalau ada doa pagi rame-rame ikut. Kalau ada doa malam rame-rame ikut. Tapi membangun doa intim sendirian itu jarang sekali. Sampai satu kali Tuhan mulai ajar, Tuhan mulai dorong, dan saya mulai belajar melakukan. Ini doa luar biasa. Saudara, kalau Anda intim sama Tuhan, itu yang tadi kita bahas. Nanti kita akan mulai tahu isi hatinya Tuhan. Yang nangkep katakan amin. Ini seperti kita intim suami istri. Halo suami istri. Anda kalau mau tahu seberapa intim suami istri, mohon maaf, bukan dari hubungan seksualitasnya. Kalau mau tahu hubungan intim atau kalau suami istri itu hubungannya intim atau kuat atau tidak, itu salah satu petunjuknya begini, menurut saya yang paling luar biasa. Suami atau istri bisa tahu kemauan pasangannya walaupun tidak pakai kata-kata. Suami atau istri bisa tahu kemauan pasangannya walaupun tidak pakai kata-kata. Lewat gerak tubuh tertentu karena sudah intim maka tahu apa yang diinginkan pasangannya. Itu kalau pasangan udah rekat sekali hubungannya, maka mereka bisa tahu sampai seperti itu. Ya, saudara, sekarang saya kalau sama Liana, ya, itu kalau ada tamu sudah nggak perlu pakai kata-kata. Ya, tanda isyarat bahasa tubuh sudah cukup menolong mengerti apa yang harus dilakukan. Ya, kalau ada tamu datang, saudara sekalian ya. Ini contohnya mungkin ya, kalau kedip mata kanan yang dikeluarkan teh saja, saudara. Kalau kedip mata kiri tokno kopi, motone kedip loro tambahi roti, saudara. Kira-kira mungkin seperti itu. Tadi pagi baru terjadi nih di hidup saya sama Liana. Saya belum ngecek nih baju sore ini, mungkin baju sore agak beda. Baju pagi tadi beda. Ya, baju tadi pagi saudara sekalian, tadi pagi kami mau ke gereja, saudara sekalian, Liana pakai sebuah baju yang lerekannya ada di belakang, saudara, dinaikkan. Jadi mungkin tangannya nggak bisa sudah agak kerepotan naik ke atas. Jadi dia cuma dilerekan sampai setengah punggung, saudara sekalian. Nah tadi pagi saya keluar dari kamar mandi, saudara sekalian, dia melakukan ini sesuatu hal tanpa kata-kata. Dia berjalan di depan saya, lalu dia berhenti secara khusus. Saya pikir kayak Pragawati. Kalau Anda lihat Pragawati di catwalk ya, itu kan jalannya begini ya. 1, 2, 3, pause gitu ya. Berhenti sebentar. Nah itu yang dia lakukan tadi pagi. Maksudnya apa saudara sekalian? Saya keluar dari kamar mandi, dia jalan di depan saya dan tiba-tiba berhenti saudara sekalian. Dan saya langsung melihat ada punggung yang terbuka, resleting yang belum ditutupkan. Dia tidak usah ngomong, tolong tutupkan resletingku, tolong selerek no resleting. Saya udah tahu, lihat suami istri yang intim udah ngerti. Ini langsung butuh ditolong tanpa kata-kata, tarik ke atas, selesai. Saudara, kalau Anda bersuami istri, hubungannya intim, Anda hampir banyak ngerti. Mungkin tetap ya, tidak bisa 100% memahami suami atau istri, saudara sekalian ya. Apalagi katanya wanita itu makhluk yang lembut, saudara sekalian. Lembut, tapi kakinya masih napak di bumi, puji Tuhan. Bukan lembut yang melayang-layang, saudara sekalian ya. Memang wanita itu unik ya. Pria juga unik, saudara sekalian. Mungkin kita nggak bisa tahu 100%, tapi kalau Anda sudah menikah dan Anda memang mengembangkan hubungan mendalam, Anda biasa duduk, omong-omong, bicara, saudara sekalian, Anda sudah langsung ngerti titik mana yang suamimu seneng, suamimu tidak seneng, istrimu seneng atau istrimu tidak seneng. Itu akibat hubungan keintiman yang dikembangkan bertahun-tahun antara suami dengan istri. Logikanya adalah, gimana kalau Anda bawa itu kepada hubunganmu dengan Tuhan? Gak heran kalau Anda punya hubungan dengan Tuhan itu kuat, makanya Anda akan ngerti kehendak Tuhan dalam hidup Anda yang sukacita, katakan amin, saudara sekalian. Dan kalau hubungan pemahamanmu akan Tuhan itu kuat, nah ini saya tadi siang cerita, kita kadang-kadang bisa, kalau orang gak paham ya, ini saya baru siang tadi juga ngalami soalnya, kalau orang gak paham, dikira kita ini dukun, saking ngertinya kehendak Tuhan. Padahal saya juga ngomong gak selalu tahu kehendak Tuhan. Tapi kalau dalam waktu-waktu tertentu ya, Tuhan kerja, kita udah biasa intim sama Tuhan, kita itu bisa tahu kehendak Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang pria di Jakarta,
yang menjemput saya, saudara sekalian, atau mengantar saya dalam pelayanan. Dan di kesempatan itu dia cerita sama saya. Bagaimana dia punya utang 1 miliar lebih. Dan udah saudara ditagih berkali-kali sama debt collector dengan cara dari yang halus sampai ditempeli pistol ditaruh sini. Dia cuma bilang, lu tembak aja gua udah gak bisa bayar. Lu tembak gua, lu gak dapet duit lu, udah aja tembak aja. Akhirnya debt collector nyerah, ya jadi nagih pelan-pelan tapi tiap hari ditungguin, tiap hari diributin, orang ini stres. Dia pas hari itu jemput saya pelayanan, saudara sekalian. Dan ketika makan, saudara, tiba-tiba rasanya saya mengerti kehendak Tuhan untuk bicara sama dia. Jadi saya berhenti sebentar, letakkan garpu dan sendok, lalu saya bilang gini, Koh, ini yang saya rasa saya tahu dari Tuhan. Tahun depan, utangmu selesai lunas. Lalu saya makan lagi, saudara. Saya udah lupa kejadian itu. Setahun kemudian saya datang ke Jakarta, orang ini jemput lagi dan semangat sekali. Saya nggak paham, saudara sekalian. Tapi dia ajak saya, mau makan apa Pak Gideon? Ya, wah saya Jakarta sih gampang, soto Betawi, nggak macam-macam ya. Saudara, duduk makan, saudara. Lalu dia kelihatannya nggak sabar, lalu dia cerita, Pak Gideon ingat nggak tahun lalu? Apa kok? Tahun lalu kamu bilang utangku tahun ini akan selesai. Saudara sekalian, saya bilang begini, saya nggak terlalu ingat itu. Tapi dia, iya tahun lalu kamu bilang gitu. Lalu apa yang terjadi? Dia bilang gini, waktu saya dengar itu, saya pikir kamu itu cuma pengen ngomong baik, ngayem-ngayemi hati saya. Tapi ketika saya pulang, Tuhan ingatkan, itu kan hamba Tuhan sedang bicara. Kenapa kamu tidak pegang nubuatannya dan mulai berdoa dan mempercayainya? Dan itu yang dia lakukan. Dan oleh ajaibnya Tuhan, anugerah Tuhan, dalam 1 tahun itu utangnya yang miliaran itu diselesaikan oleh kemuliaan dan berkat daripada Tuhan. Yang sukacita katakan amin. Kasus kedua, ada seorang ibu datang ke rumah saya nggak tahu orangnya kebaktian nggak hari ini ya. Tapi ibu ini bilang sama saya, Pak anak saya pengen punya, anak saya harus menikah. Saya berdoa buat anak saya punya jodoh. Ibunya mungkin malah belum ke gereja, sampai sekarang kelihatannya. Ya, atau saudara kadang-kadang dia maju dalam imannya, kadang-kadang mundur. Saudara, tapi anaknya ada di gereja kita. Dan saya ingat hari itu ketika berdoa, tiba-tiba, saudara, saya mau beritahu ya, semua itu cuma akibat intim saja sama Tuhan. Kita ini bukan dukun, kita bukan orang hebat. Saya mau beritahu, Anda sebagai umat Tuhan juga bisa mengalaminya. Yang nangkep katakan amin. Serius, saya ngomong ini serius. Waktu saya doa sama ibu itu, tiba-tiba Tuhan kasih sebuah pengertian. Nah, bisa salah, tapi saya bilang, Bu, nanti diuji ya, nanti dites ya. Tahun depan anakmu menikah. Nah, hurufnya itu calonnya hurufnya W. Nggak tahu namanya Wagiman, Wagiem, siapa nggak tahu. Pokoknya W. Saudara, ajaibnya itu terjadi, orangnya di gereja kita. Saudara sekalian, saya kan kalau ngomong gini, kalau nggak ada buktinya kan nggak berani. Pasti kan kayak orang nipu, ya. Orangnya di gereja kita, saudara. Dia ketemu laki-laki dan betul hurufnya W, saudara sekalian. Nah, sekali lagi saya ngomong, orang mungkin kita ini ngira kayak kita kayak dukun, padahal yang sedang berlaku adalah intim sama Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan, yang ngerti katakan amin. Lah kok selesai ibadah siang tadi, 2 orang wanita kembar datang sama saya bawa bayi. Di sini ini tadi siang. Lalu yang satu bilang, Pak saya namanya yang ini namanya ini. Bapak ingat kami berdua? Oh iya. Lalu dia bilang ini bayi yang Bapak tahun lalu bilang gini, setelah 13 tahun kosong, ya. Saya bilang ini, tahun depan kamu punya anak. Lah ini Pak anaknya namanya Gwen. Lah aku 19 tahun kosong kok ora nubuati awakku dhewe ya. Kok nyembayangi wong dadi. Ini tadi siang di sini saya sampai, ya ampun, saya bilang, aku ngomong ngono toh. Iya Pak Gideon, kamu bilang gitu. Tahun depan kamu punya anak. Lah ini anaknya Pak Gideon. Dibawa di depan saya. Dan saya makin tahu bahwa ini pasti Tuhan punya kerjaan dalam hidup kita. Yang nangkep katakan amin. Dan saya kasih tahu ya, ini bukan cuma jatah beberapa orang. Ini adalah jatahnya orang yang mau melatih dirinya beribadah dalam doa intim dengan Tuhan. Yang nangkep katakan amin. Pertanyaannya, maukah Anda? Maukah Anda? Maukah Anda?
Kesempatan ini terbuka bagi siapapun, tidak ada batasan bagi pendeta. Ini hanya orang-orang yang saudara sekalian betul-betul membawa keintimannya kepada Tuhan. Di jemaat kita itu kan banyak toh. Ini yang pelayan-pelayan Tuhan yang semacam seperti ya, Pak Pur, Pak Gito yang dipakai oleh Tuhan. Tante Ella ya yang sekarang udah usia 75. Itu kan mereka tajam-tajam sama Tuhan walaupun tidak pendeta. Kalau nyembayangi orang bisa ngerti, itu ada jimatnya di sebelah sana, itu ada jimatnya di sebelah sana, itu ada jimatnya di sebelah sana. Orang ngira kayak dukun, sekali lagi kayak dukun. Padahal yang terjadi adalah semakin intim dengan Tuhan, semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki. Nah, level ketiga yang paling akhir dari perjalanan doa kita, siap-siap saudara sekalian. Level yang selanjutnya ya, mungkin minggu ketiga kita bisa sambung lagi dengan beberapa hal. Tapi malam ini level ketiga yang paling akhir, maksud saya buat khotbah malam ini. Level ketiga doa kita atau titik persinggahan doa kita yang ketiga adalah doa pada akhirnya sebagai satu kebutuhan hidup. Ya, saya sengaja pilih gambar itu. Seorang laki-laki sedang berolahraga sambil narik tabung oksigennya, lalu sambil pakai masker di hidungnya. Saudara sekalian, artinya apa? Dia tidak bisa berolahraga tanpa memastikan oksigen mengalir ke dalam tubuhnya. Karena itu yang support kehidupan dia. Nah, level ketiga doa kita adalah doa sebagai kebutuhan hidup. Itulah sebabnya, saudara sekalian, di ayat yang paling pendek di Alkitab ini, Rasul Paulus, saudara, mengajar, ya, saudara sekalian, ya, Rasul Paulus mengajar, saudara sekalian, di ayat paling pendek ini kata-kata demikian, ya. Coba lihat sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17, ya, ayat di atas, baca katakan 2-3. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari sekali lagi dikatakan berdoalah senantiasa. Dalam bahasa Inggris sekali lagi dikatakan pray without ceasing, saudara sekalian. Saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan ini untuk menunjukkan ada sebuah level doa yang bisa dicapai dalam hidup kita, yaitu kehidupan doa yang terus-menerus berdoa senantiasa. Sebab doa sebagai kebutuhan hidup, bukan lagi sebagai pilihan. Tidak lagi berdoa kalau lagi punya masalah, sudah kuno, halo, ketinggalan. Kalau Anda masih berdoa hanya kalau punya masalah, saya kasih tahu, deso. Serius, deso. Kekristenanmu itu deso, ketinggalan zaman. Sembayang kalau lagi ada masalah, deso banget, terlambat banget, jauh. Teknologinya udah maju. Doa itu bukan lagi pilihan, doa lagi bukan saudara ban cadangan. Doa itu yang nomor satu, bahkan sesungguhnya kita harus tetaplah berdoa. Kita harus menjadikan doa sebagai kebutuhan hidup dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin, saudara sekalian. Dan dalam melakukan bentuk doa ketiga ini, dalam prayer journey kita, saudara, bagaimana kita mengerjakan ini, saudara sekalian? Kita diajar untuk berdoa terus-menerus di segala tempat. Kita diajar untuk berdoa terus-menerus di segala tempat dengan sikap yang berjaga-jaga dalam hidup kita. Dua ayat terakhir akan kita lihat, Lukas 21 ayat 36, lalu kita akan selesaikan firman Tuhan. Lukas 21 ayat 36, Yesus mengajar tentang sikap hidup di akhir zaman. Listen, sikap hidup di akhir zaman. Lukas 21:36 Yesus berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi yang negatif itu, supaya kamu luput dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Melengkapi itu dalam urapan Tuhan di Efesus pasal yang ke-6 ayat 18, Rasul Paulus dipimpin Roh Kudus mengajar, menuliskan demikian dalam segala doa dan permohonan. Dikatakan kita baca jemaat sore terakhir 2-3, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Lihat, tidak putus-putus, pray without ceasing, berdoa senantiasa, tidak ada jeda, tidak ada mandek, senormal nafas hiduplah. Itulah doa sebagai kebutuhan hidup. Berdoa setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah. Saudara, ini adalah journey kita yang ketiga, doa sebagai kebutuhan hidup. Doa sudah bukan pelengkap, tapi sudah betul-betul kalau nggak bisa hidup kita meninggal dunia.
Ya, kalau kita tidak doa, kita mati rohani. Ya. Saya ingat lagunya Michael W. Smith ya, W. Smith ya. You are the air I breathe. You are the air I breathe. Your holy presence living in me. You are the bread I eat ya. Ya, dan dia berkata, and now I'm lost without you. Ya, dia berkata, aku hilang tanpa engkau. Kalau tanpa Tuhan aku mati. Tanpa Tuhan aku tersesat, saudara sekalian. Saudara, doa sebagai kebutuhan hidup, ini adalah level selanjutnya dalam perjalanan hidup kita. Nah, mungkin saya mau tutup dengan ini, saudara. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Simple, Alkitab bilang, Yesus bilang, masa akhir zaman ini adalah masa yang jahat. Kejahatan ada di mana-mana. Ya. Saudara, sesuatu yang negatif bisa mengincar kita kapan saja. Beberapa waktu yang lalu saya baca, saudara, di media sosial, seorang wanita dari Semarang yang bekerja di sebuah bank, kalau tidak salah di daerah Sumatera. Dia dibegal di sana, saudara sekalian, wanita muda barusan punya suami, saudara, dibegal di Sumatera sana, dan kemudian dia mungkin kecantol tasnya, dia digeret sepanjang jalan, jadi wanita dari Semarang ini meninggal dunia di jalan. Yang kemarin saudara laki-laki 41 tahun lari-lari di daerah Karawaci, selesai lari-lari mau nyebrang, mobil nyikat dia, langsung hilang di tengah jalan. Anaknya nunggu di rumah sudah pakai seragam sekolah, siap pergi sekolah, hanya untuk menerima kabar papa sudah mati di tengah jalan. Saudara, kejahatan bisa seperti itu. Belum lagi kejahatan-kejahatan yang sifatnya spirit, ya. Gendam. Beberapa waktu lalu saya kumpul dengan kakak saya, Ibu Luciana, dan Pak Wahyudi, dia cerita, di Jawa Barat, Tasikmalaya, gendam itu banyak sekali. Dan kok bisa juga menimpa beberapa orang Kristen, saudara. Ada satu jemaat, saudara, yang setelah ditanya itu ngaku kehilangannya sampai miliaran rupiah. Orang selama ini taunya dia orang sederhana, hidup sederhana. Tapi ternyata simpanannya miliaran rupiah yang disimpan bertahun-tahun itu hilang, lenyap. Saudara, cukup karena ada ketemu orang yang di pasar katanya. Dan satu tepukan membuat dia itu seperti hilang semua pikirannya. Dan mengikuti apapun yang dikatakan. Emasmu mana dikeluarkan. Barang-barang berhargamu mana dikeluarkan. Dibawa pergi juga dikasihkan. Sampai dia sadar baru dia nangis, saudara-saudara sekalian. Saudara, kita tahu kejahatan seperti ini banyak, dan itulah sebabnya saya percaya doa sebagai kebutuhan hidup akan membentengi hidup Anda dan hidup saya daripada yang jahat. Yang nangkep katakan amin. Perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan, kuasa Tuhan menolong kita sementara kita hidup dalam doa yang terus-menerus di segala tempat, di kantor, di perusahaan, di perjalanan, di tempat bisnis kita, di tempat kita membuat keputusan, di hotel tempat kita lobbying, di restoran tempat kita, saudara sekalian, sedang mengatur beberapa proyek kita. Berdoalah terus, berdoalah terus, berdoalah terus, saudara-saudara sekalian, sebab ketika kita berdoa terus-menerus di segala tempat dengan sikap berjaga-jaga, maka Tuhan melindungi kita, membuat hidup kita berjalan di dalam kemenangan yang daripada Dia. Mengakhiri sharing hari ini, sampai di mana perjalanan doamu. Kiranya Tuhan menolong kita berjalan dalam perjalanan doa yang bertumbuh lebih lagi dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan.